Selamat pagi, Bu. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah udah, Bu. Belum. Masih semangat enggak? Insya Allah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester 2 di sekolah MA Darul Ihya. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Dea Ahmadiyah. Anak-anak bisa memanggil Ibu Dea. Sekarang Ibu sedang menempuh jurusan studi S1 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan dengan kedatangan Ibu bersama rekan-rekan Ibu ke sekolah MA Darul Ihya, di sini Ibu akan melaksanakan sebuah tugas micro teaching, yaitu real teaching, mengajar di depan anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita diawali dengan pembacaan doa. Apakah di sini ada ketua kelasnya? Ada nih, Jaki. Siapa namanya? Muhammad Jaki Ramdhani. Jadi jurnalnya Zaki. Jaki aja. Oke aja ya. Zaki, Oke. tolong disiapkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Anak-anak semua udah pernah mendengar belum? Apa itu hadis, sunnah, kabar, dan asar? Siapa yang udah pernah mendengar kata ini? Udah. Yang lain udah pernah? Tidak. Tidak. Untuk memahami pembahasan yang lebih mendalam, mari kita sama-sama untuk belajar apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim, yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah ma'udifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, dinamakan hadis. Hingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidurnya juga disebut sebagai hadis. Terbangun sampai tertidurnya siapa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ahli hadis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Selanjutnya yaitu contoh hadis dari Umar bin Khattab. Siapa Umar? Ada yang tahu? Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Dan termasuk sahabat Nabi yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Apa arti Khulafaur Rasyidin?
atau pemimpin atau pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah wafat. Yang pertama digantikan oleh Abu Bakar. Yang kedua, yang ketiga, keempat, dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Pendapatnya yaitu muttafaqun alaih. Dari perkataan Umar bin Khattab ini, ada yang tahu maknanya apa? Maknanya yaitu sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat. Apa maksudnya? Perbuatan yang kita lakukan setiap harinya harus diawali dengan niat. Berarti sebuah hadis an-nazafatu innamal a'malu binniyat. Yang artinya segala sesuatu harus diawali dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Jadi kalau kita berniat dalam hati ini, kita pagi-pagi mau berangkat sekolah, niatnya untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dari guru. Maka dari itu kita akan memperoleh apa yang diniatkan tersebut, yaitu mendapatkan ilmu agar wawasan kita, pengetahuan kita bertambah. Kalau misalkan niatnya ke sekolah nih, datang pagi-pagi malah bolos ikut sama temennya, dapat ilmunya apa enggak? Enggak. Berarti yang dia peroleh karena niatnya ingin bolos, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kalau dia sering bolos, maka dia tidak bisa naik kelas karena tidak mengikuti jam pelajaran sekolah. Kalau misalkan niatnya juga nih, anak remaja biasanya kenakalan remaja itu dengan pacaran. Kalau niatnya pacaran, apa yang diperoleh? Maksiat. Iya, maksiat. Allah Akbar. Takbir. Berarti segala sesuatu itu apa yang kita lakukan harus diniatkan. Niatnya apa, Bu? Niatnya yang baik. Karena ya lillahi ta'ala, Allah ta'ala. Karena kalau kita niat dalam keadaan baik, maka kita pun dalam keadaan apapun setiap harinya selalu dalam jalan kebaikan. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu atau yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf atau yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in atau sahabat Rasulullah SAW. Menurut usuliyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdir. Takdir artinya ketetapan Nabi SAW yang bersangkut paut dengan hukum syara. Hukum syara apa? Ada yang tahu hukum syara apa? Arti hukum syara. Hukum syara itu hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Menurut usuliyin, yang pertama, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim. Karena sumber agama Islam yang pertama adalah, yang kedua baru hadis. Jadi kita harus mempercayai pertama Al-Quran, kedua baru hadis. Jadi berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW, itu namanya hadis. Dan bersangkutnya dengan hukum Islam dalam hadis itu sudah bersangkut dengan apa yang Nabi Muhammad SAW katakan, perbuat, dan Nabi Muhammad SAW tetapkan. Terus menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Jadi dalam hadis itu menurut fuqaha tidak ada sangkut pautnya tentang fardu atau wajib. Jadi kalau misalkan sholat hukumnya adalah wajib atau fardu. Dalam menjalankannya mendapatkan pahala, dalam meninggalkannya dosa. Apalagi yang sudah balik nih, dosanya kita sendiri yang menang, bukan lagi orang tua. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam melakukan segala amal perbuatan.
muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah. Setiap jalan siapa, Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjalanannya juga dinamakan sunnah. Kata itu juga maknanya berarti cara jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, puji atau tercela. Dasarnya adalah dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari perkataan hadis ini yaitu apabila kita memiliki teman kerabat yang dekat dengan kita, apabila dia mengajarkan kita untuk berbuat yang tidak baik, maka kita pun akan terbawa ke hal yang tidak baik. Jadi kita ini harus pandai-pandai memilih teman, karena teman yang baik atau teman yang soleh atau solehah akan membawa kita juga pada jalan kebaikan. Ataupun sebaliknya, karena teman juga akan membawa kita ke surga, yaitu mendapatkan syafaat atau pertolongan. Maka dari sini nih kita mumpung masih ada di dunia, perbanyak teman yang soleh atau soleha supaya bisa ditolong nanti kalau di akhirat nih. Kan kita nggak ada yang tahu nih kita masuknya surga atau neraka. Semua itu hanya Allah yang tahu, dan semua amal perbuatan kita hanya Allah yang tahu, dan malaikat yang mencatat. Maka dari itu kita harus memperbanyak teman yang soleh atau soleha. Supaya apa, Bu? Supaya selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Di saat kita sedang berada di jalan yang salah, teman mengingatkan, sehingga apabila di akhirat kelak nanti kita bisa bertemu lagi dengan teman yang soleh atau soleha, karena akan membawa syafaat selama hidup di dunia. Dan selanjutnya contoh sunnah. Dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 77. Ada yang bisa baca? Ini Ada yang mau baca Al-Qurannya? Ibu baca dulu, nanti kalian ulang itu ya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qabla. Sunnata qad arsalna qabla. Man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu sunnatina tahwila. Qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu sunnatina tahwila. Yang artinya, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takdir atau ketetapan, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul SAW maupun sesudahnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia berapa tahun? 40 tahun. Iya, 40 tahun. Selanjutnya, pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, khobar semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disadarkan
menyampaikannya kepada selainnya. Selainnya itu kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi khabar ini adalah membagi kabar atau berita dari Rasulullah SAW, dinamakan khabar atau informasi. Selanjutnya tentang khabar. Dengan pengertian yang demikian, maka khabar lebih umum daripada hadis, karena dalam khabar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain dari Nabi SAW. Jadi selain dari Nabi disebut juga khabar, itu yang berasalkan dari sahabat atau tabi'in, seperti perkataan, perbuatan maupun taklid atau ketetapan beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa khabar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi SAW. Sedangkan hadis khusus untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi SAW. Jadi kalau khabar itu segala sesuatunya datang atau berasal dari selain Nabi. Jadi nggak cuma Nabi Muhammad SAW saja. Sedangkan hadis segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi SAW. Perbedaannya. Terus contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada pula sunnah yang lainnya, yaitu apalagi sunnah Nabi Muhammad SAW. Puasa Senin Kamis, terus sholat duha, terus sholat tahajud. Itu termasuk sunnahnya beliau juga. Kalau sunnah harus apa hukumnya sunnah? Kalau di kita terus selanjutnya pengertian asar. Asar secara bahasa berarti baqiyatu. Asar secara bahasa berarti baqiyatu asyami, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, asar adalah ma'udi ila sahabi au tabi'i. Artinya segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi SAW, sehingga penyebutannya seperti ini: wafil asari anin Nabi SAW. Dalam sebuah asar dari Nabi SAW. Jadi dalam asar itu ada perkataannya nih, akhirnya ada Nabi SAW. Jadi bisa dari sesuatu atau jejaknya beliau dinamakan asar. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khabar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW maupun dari selain Nabi SAW. Sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Jadi kalau asar itu bisa dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau misalkan khabar hanya khusus datang dari Nabi Muhammad SAW. Adapun para fuqaha maka istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Contohnya seperti perkataan seorang tabi'in, yaitu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sebagai berikut: menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri atau Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali jika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah.
hadis, sunnah, afsar, dan khobar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertiannya yang sama. Alasannya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, yaitu perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau. Akan tetapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Apa perbedaannya? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Jadi kalau sunnah ini lebih menyeluruh isinya. Tapi kalau hadis ini lebih terperinci, hanya satu, yaitu perkataan Nabi SAW. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi SAW hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Perbedaannya, kalau sunnah itu hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan sebelum beliau wafat dan terus-menerus diikuti oleh para sahabatnya bahkan sampai sekarang umatnya. Terus sedangkan hadis itu perkataannya saja diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahui dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Pada begadang ya? Pada ngantuk? Jangan pada ngantuk, ilmunya nggak dapet. Selanjutnya perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan afsar. Sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takdir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terus titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW yang biasa beliau lakukan. Sholat khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk ke dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Sampai sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Belum. Selanjutnya, berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan afsar. Apa saja Bu sikap berpegang teguhnya? Yang pertama, meyakini hadis sahih, itu hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Hadisnya benar, sudah terkodifikasi sanadnya. Sanadnya itu adalah orang yang merumuskan hadis tersebut. Dan hasan juga. Ini kalau yang hadis sahih ini hadis yang pertama. Kalau yang hasan ini hadis yang kedua. Kalau ini ada dua sanad. Kalau ini hanya satu sanad. Sanad itu adalah orang yang menyampaikan hadis. Bersumbernya juga dari Al-Quran dan hadis. Ini keduanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lalu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai dasar hukum ajaran Islam. Terus yang kedua itu menunjukkan sikap kritis. Kenapa Bu kita harus kritis? Karena zaman sekarang ini banyak hadis yang apa? Yang palsu. Yang palsu. Maka itu kita harus kritis dalam mengamalkan hadis sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak tersesat. Sikap kritisnya itu kita harus bisa membedakan yang mana hadis
tidak termasuk dalam Rasulullah SAW, itu perkataannya, perbuatannya, maka tidak boleh diikuti. Selanjutnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya kalau kita ingin mendapatkan pahala, apalagi ingin dimudahkan nih belajarnya, kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Senin ke Kamis. Karena puasa itu banyak manfaat. Dia dapat menyehatkan badan kita juga nih, supaya lambung kita tuh nggak makan terus, jadi lambung kita bisa istirahat. Selanjutnya menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Bid'ah apa nih bid'ah? Itu tidak ada ini, ada cuma masuk. Iya, yang tidak ada koreksi. Iya. Terus selanjutnya menjalankan perintah-perintah yang tertuang dalam hadis dan Al-Quran. Jadi perintah yang tertuang ini dalam isi kandungan hadis dan Al-Quran itu harus kita jalankan nih. Kayak misalkan tadi niat, tentang niat, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Maka dari itu kita harus amalkan nih. Kita niatnya apa nih? Niatnya baik atau negatif nih? Niatnya baik atau jelek nih mau datang ke sekolah nih? Karena kita akan mendapatkan hasil dari niat tersebut. Hasilnya kapan, Bu? Hasilnya setelah niat itu terbiasa dilakukan. Karena kalau misalkan habit artinya kebiasaan bisa dilakukan tiap hari, maka kita akan terjerumus ke dalam kesesatan dan ke dalam jalannya setan, supaya menjauhkan diri kita pada kebaikan. Maka dari itu apa yang ada dalam hadis Al-Quran harus kita jalankan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini pedoman kita, itu Al-Quran dan hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang banyak membaca Al-Quran juga akan mendapatkan selain pahala syafaat atau pertolongan dari Al-Quran ini sendiri yang memberikan cahaya pada kegelapan di alam kubur. Dalam Al-Quran juga kan, Al-Quran nama lain dari Al-Quran ada kata asyifa, itu artinya obat atau penyembuh. Kalau kita lagi sakit nih, pusing Bu, meriang Bu, maka dari itu kita obatnya apa? Selain minum obat dari dokter, kita juga banyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena satu huruf itu bernilai 10 apa? 10 kebaikan. Iya, 10 kebaikan. Sering-seringnya. Jangan lupa juga dibaca maknanya atau terjemahannya, dan kita mengerti apa maksud dari ayat tersebut. Selanjutnya melaksanakan apa yang diperintahkan atau dilarangkan dari hadis tersebut. Ini contohnya tadi ya, hadis tentang innamal a'malu binniyat, segala sesuatu diawali dengan niat. Makin ada percaya nih sama hadis, kita harus percaya ya sama hadis tersebut, karena hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita percaya sama Al-Quran dan hadis, maka kita selalu dalam hal kebaikan, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Selanjutnya mengamalkan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Apa saja contoh perkara yang wajib? Ya, sholat. Puasa Ramadan. Apa lagi? Zakat. Bulan suci Ramadan. Apa lagi? Perkara yang wajib. Selanjutnya menjauhi perkara yang haram. Kalau yang haram itu apa contohnya? Haram ini pasti berdosa ya, ada dampaknya. Kalau yang wajib ini ada dampaknya, itu mendapatkan pahala. Ini haram, minum minuman Keras. karena minuman keras itu atau khamr itu bisa merusak organ tubuh kita. Kita tuh malah memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Harusnya kita jaga, kita rawat, malah kita rusak. Ada malah mengakibatkan Kematian. iya kematian, karena sering meminum minuman yang beralkohol.
perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita udah tahu ini haram, ini wajib, maka kita harus kita ikuti. Jangan sampai kita terjerumus. Terus selanjutnya semangat mengamalkan sunnah-sunnah dan perkara yang dianjurkan. Seperti tadi sunnah-sunnahnya itu puasa Kamis, itu sholat duha, terus sholat tahajud sepertiga malam. Di saat orang terlelap tidur kita bangun. Ini misalkan anak-anak mau ujian, anak-anak sudah berusaha itu belajar, tinggal berdoa nih, minta sama Allah di sepertiga malam supaya Allah mudahkan dalam belajar. Dicerdasin otaknya, pikirannya, terus fokus, tidak apa? Habis fokus tidak mulai tidak berbuat maksiat. Jadi intinya harus istiqomah. Apa yang kita jalankan itu harus istiqomah. Yang hal yang baik itu harus istiqomah dijalankan. Gak apa-apa Bu, sedikit-sedikit. Nggak harus banyak-banyak karena Allah itu menyukai yang sedikit-sedikit. Contohnya nih sholat duha 2 rakaat. Kalau kita setiap hari istiqomah, insya Allah mudahkan urusan kita dan rezeki pun dilancarkan. Jadi intinya kita harus dekat sama Allah. Karena Allah yang maha segala-galanya. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya, dekat sama Allah, jauhi maksiat. Ya, selanjutnya mendakwakan manusia ke dalam kebaikan. Nih, kalian punya gadget enggak? Atau HP? Ya. Di dalam gadget itu kita bisa dakwah atau menyebarkan kebaikan yang ada dalam ajaran Islam. Seperti mengingatkan supaya temannya ini ada yang belum pakai kerudung atau belum berjilbab hanya pada saat di sekolah saja, tapi di luar tidak. Maka dari itu kita harus mengajarkannya, menasehatinya dengan baik-baik supaya dia tidak tersinggung atau tidak sakit hati. Jadi kita harus mendakwakan manusia atau teman kita nih, saudara kita, keluarga kita dalam hal kebaikan supaya kita semua selamat dapat selamat dunia dan akhirat. Dan jagalah kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi itu harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan fastabiqul khairat. Maksudnya apa? Lomba-lomba. Iya itu. Karena apa yang kita perbuat nih, misalkan kebaikan akan balik lagi kepada diri kita. Kalau keburukan akan balik lagi juga kepada diri kita. Jadi apa yang kita perbuat itu harus berhati-hati. Kalau kita ingin baik nih, hidup kita baik, terus ditolong orang, maka kita juga harus menolong orang lain. Intinya selalu berbuat baik karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan menghantarkan kita menuju jannah atau surga Allah. Ada mau nggak nih masuk surga? Mau. Kalau mau berarti harus jauhi maksiat, jauhi larangan Allah dan jalankan perintahnya. Teman-teman semua, anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita pada hari ini? Udah pada paham belum? Apa yang Ibu ajarkan harus diamalkan. Dengar ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Udah pada ngantuk ini ya? Pagi-pagi ngantuk sih. Pagi-pagi harusnya semangat. Udah pada sarapan kan? Kalau misalkan yang ngantuk-ngantuk nih biasanya kalau malam suka begadang nih. Terus main HP sama jam 1 doang. Kita harus bisa membagi-bagi waktu ya. Mana yang mana harus belajar, yang mana harus
bermain atau bersantai, jangan tugas. Intinya memanajemen waktu itu penting karena waktu itu adalah buah yang udah senjata juga atau pedang. Dia bisa waktu itu bisa menancapkan tubuh kita nih atau menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik karena kita menyia-nyiakan waktu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Insyaallah. Sekarang ibu ingin dengar selawatan dari anak-anak semua supaya kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Salam. Coba ibu ingin mendengarkan sedikit. Soal apa? Selawatan aja. 70. Bisa terulang lagi, hanya sekali saja ibu kesini. Besok terakhir. Ayo, ibu ingin dengar kamunya, kelasnya, dibimbing selawatnya, anak-anaknya, teman-temannya mengikuti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Siapa namanya? Muhammad Jakir. Terima kasih Zaki sudah memimpin sholawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Dan semoga kita semua bisa dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mulai sama Nabi Muhammad. Karena kita umatnya. Nabi Muhammad juga rindu sama kita. Pada dari itu kita harus menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita bisa bertemu kelak di surganya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu presentasikan pada siang hari ini. Semoga teman-teman anak-anak semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita di lain waktu bisa berjumpa kembali. Amin amin. Sehat-sehat buat kalian semua. Amin, amin. Semangat belajarnya, jangan Siap, siap. pernah putus asa. Jadilah pemimpin yang soleh. Yang takwa. Yang soleh. Jadi wanita yang soleha. Supaya kita semua bisa apa? Bisa masuk surga. Amin ya Allah. Tetap semangat belajarnya, jangan pernah putus asa. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.